Ada perbedaan data jumlah masyarakat miskin di Indonesia antara yang dirilis Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Bank Dunia sebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194 juta, sedangkan data BPS hanya 24 juta orang. Bank Dunia baru-baru ini merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta orang. Bank Dunia menggunakan standar baru garis batas kemiskinan, yaitu pengeluaran sebesar 8,3 dolar Amerika per orang per hari atau setara Rp49.244. Dengan perubahan tersebut menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 68,2% atau 194,4 juta orang. Sementara berdasar data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya 8,57% dari total populasi atau sekitar 24,06 juta orang. BPS menentukan standar kemiskinan berdasar kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan makanan dan komoditas non-makanan. Dari perhitungan tersebut, ditetapkan ambang batas garis kemiskinan nasional adalah pengeluaran senilai Rp595.243 per kapita per bulan. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dede Prayudi menyatakan perbedaan data dua lembaga tersebut tidak perlu dipertentangkan karena data tersebut dibuat untuk tujuan yang berbeda. Dede menyebut Bank Dunia sendiri dalam rilisnya menyatakan standar garis kemiskinan yang dibuat negara atau data nasional lebih tepat untuk menggambarkan persentase penduduk miskin serta menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Garis kemiskinan di sebuah negara yang dibuat oleh negara itu lebih appropriate, lebih tepat ya untuk menjadi dasar policy dialog atau diskusi tentang kebijakan dan juga tentang program-program yang menargetkan orang-orang yang paling miskin. Jadi Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan, terutama untuk membuat kebijakan. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan ya, antara dua data tersebut saling melengkapi. Lagian kalau misalnya data Bank Dunia itu untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia, data Bank Dunia itu mengatakan setidaknya 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin. Nah ini kan kita bisa melihat sendiri ya, di sekitar kita. Apa iya 2 dari 3 orang di sekitar kita itu nggak mampu beli makan untuk diri sendiri, nggak mampu untuk berobat, nggak mampu untuk bersekolah, atau tempat tinggalnya jauh dari layak. Sementara itu, ekonom menilai standar kemiskinan yang menjadi acuan BPS sudah terlalu usang sehingga tidak relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Ada banyak hal yang keliru dan tidak lagi relevan bagaimana BPS menghitung kemiskinan hari ini. Saya kasih contoh, misalkan satu contoh saja, bahwa BPS mengukur berdasarkan pengeluaran dan itu hutang tidak masuk dalam pengeluaran. Jadi bisa jadi pengeluaran masyarakat tinggi, tapi pengeluarannya dibayar dengan hutang karena masyarakat terjebak kesulitan ekonomi, harus pinjol dan lain-lain, dan mereka dianggap tidak miskin begitu. Itu hanya salah satu dari sekian banyak kekurangan metodologi data BPS. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Pak Prabowo, itu mendefinisikan kemiskinan itu dalam bentuk yang lebih kompleks, bukan dengan indikator tunggal. Jadi berbeda dengan pemaknaan kemiskinan BPS hari ini yang bersifat statis dan bergantung pada indikator tunggal atau pengeluaran begitu. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menginginkan adanya revisi terhadap data kemiskinan di Indonesia. Bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini sebab perubahannya harus betul-betul dilihat lagi. Dan itu saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan. Luhut menegaskan ia telah berkoordinasi dengan BPS untuk mengevaluasi data kemiskinan di Indonesia. Nantinya, data terbaru akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana menyikapi perbedaan data kemiskinan Bank Dunia dan juga BPS, serta apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan data yang akurat, khususnya soal angka penduduk miskin di Indonesia. Kita ulas bersama anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Ansori Yusuf dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof. Arief, Prof. Telisa, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Arief dulu. Pertama-tama tentu saja mewakili pemerintah, saya akan tanya bagaimana menyikapi perbedaan data dua lembaga ini, Prof. Arief. Jadi begini, ketika kita bicara standar Bank Dunia, kita harus spesifik ya. Standar Bank Dunia itu ada 3, satu angka. Ada garis kemiskinan ekstrim, ada garis kemiskinan standar yang dipakai lower middle income country, ada standar kemiskinan yang dipakai oleh upper middle income country. Yang banyak diperbincangkan tadi di atas itu standar kemiskinan yang dipakai upper middle income country. Yang dari ekstrim itu angkanya $3 per hari, itu dikalikannya dengan nilai konversi 6.000 per dolarnya ya. Bukan 15.000, 6.000 itu sering salah tuh tadi ya. Tadi 3 dikali 6.000 berarti $3 dikali 6.000 berarti 18.000 per hari, itu yang ekstrim. Nah, kemudian yang upper middle, yang lower middle itu 4,2 ya, berarti sekitar $25.000 per orang per hari. Atau yang upper middle income itu 8,3 itu sekitar kali 6 aja ya, itu sekitar 50-an ribu lah per hari, itu 1,5 juta per bulan. Nah yang disebut-sebut tadi itu yang paling tinggi, itu garis kemiskinan di upper middle income country yang kalau disetarakan dengan rupiah per bulan itu 1,5 juta per orang per bulan ya. Nah ini adalah garis kemiskinan yang dipakai di upper middle income country. Mediannya kan banyak tuh garis kemiskinan yang dipakai di upper middle income country. Nah mediannya itu 1,5 juta gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu cocok untuk Indonesia? Karena kita sudah upper middle income country. Problemnya adalah kita baru upper middle income country-nya itu baru kemarin gitu. Kita tuh baru Rp4.800 per tahun per kapita. Sementara rentangnya itu bisa sampai 14.000 tuh upper middle income country. Jadi menurut saya belum cocok lah dipakai angka yang upper middle. Tetapi angka yang kita pakai juga sudah terlalu rendah gitu. Kenapa sudah terlalu rendah? Karena angka kita kan 595.000 per bulan per orang. Nah itu udah sama dengan garis kemiskinan negara-negara paling miskin yang di lower middle, di low income itu kan, low income itu 3 itu angkanya 545.000 mas. Jadi bedanya cuma gocap doang tuh. Jadi kekecilan. Jadi udah terlalu parah gitu. Ya yang ideal ya antara itulah. Tapi sederhananya Prof, jadinya supaya publik juga bisa mencerna pembicaraan kita malam hari ini, yang harus disesuaikan itu BPS menyesuaikan Bank Dunia atau Bank Dunia yang harus melihat BPS sebenarnya kategorisasi. Jadi gini, betul sekali garis kemiskinan itu harus mencerminkan kondisi nasional kita. Nah gitu, tetapi Indonesia itu sudah kelamaan tidak diupdate, 26 tahun masih tidak diupdate. Nah, jadi saya sedikit kasih gambaran ya. Kenapa Bank Dunia kemarin merevisi angkanya dari 215 menjadi 3 ya? Ya kan? Kenapa coba? Itu karena dari 23 negara miskin yang jadi acuan, itu 16 negara itu merevisi ke atas. Jadi artinya apa? Biasa aja negara, bahkan negara miskin pun merevisi ke atas. Dalam periode 2020, dalam 5 tahun aja udah ada 16 negara dari 23 negara miskin merevisi ke atas. Kita harus nunggu 30 tahun, masa gitu? Jadi menurut saya ya, itu jadi pelajaran buat kita gitu. Artinya BPS yang sudah terlalu lama tidak mengupdate metodologi ini juga harusnya menyesuaikan, begitulah ya kira-kira Prof. Arief ya? Ya kelamaan, 26 terlalu lama. Baik, saya ke Prof. Telisa. Prof, kalau implikasi perbedaan data ini menurut Prof akan berpengaruh tidak terhadap misalnya pendataan masyarakat miskin di Indonesia, supaya kan sekarang pemerintah juga sedang memberikan buffer ya terhadap masyarakat miskin. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap pendataan masyarakat miskin yang menerima bantuan misalnya? Ya, itu sudah pasti ya. Tadi Prof. Arief sudah sangat jelas sekali menyampaikan. Makanya tadi Pak Luhut kan sebetulnya sudah menyampaikan ya, dari pemerintah akan dilakukan evaluasi. Karena pastinya itu akan mempengaruhi ke kebijakan ya. Karena kan kita punya target itu yang sudah dicanangkan itu kan harus mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sebetulnya hingga 2025 kan diharapkan itu 0 ya. Nah ini kan otomatis kalau misalkan definisi berubah,
target-target itu nanti akan menjadi berubah ya. Nah, otomatis kan ini butuh policy-policy lagi, redefinisi, kemudian redesign ulang juga gitu kan dari program-program pemerintah yang ada karena angkanya kan berubah jadi bergeser karena metodologi bergeser. Tapi intinya adalah sebenarnya gini, saya setuju banget tadi bahwa dari Prof. Arief juga sudah menyatakan ini sudah kelamaan. Jadi kan memang namanya metodologi itu harus selalu kita update ya kan untuk menyesuaikan namanya metode itu kan untuk menggambarkan data itu seakurat mungkin. Nah, kalau kita dapat data yang akurat, kita juga ya tujuannya adalah nanti bagaimana kebijakan atau intervensi kebijakan yang kita lakukan itu juga tepat. Nah, intervensi kebijakan itu untuk mencapai target. Target kita kan sebetulnya ingin menurunkan kemiskinan ini kan. Jadi meskipun ini tentu akan lebih berat ya secara teorinya dengan adanya peningkatan threshold kemiskinan ini yang miskin jadi lebih banyak, otomatis nanti misalkan dari sisi anggaran, jumlah anggaran yang dialokasikan kan harus lebih banyak lagi untuk mencapai target yang lebih naik lagi misalkan. Tetapi kan itu sebuah konsekuensi. Jadi nanti kita jadi harus mencari titik tengah juga sih antara politiknya dengan metodologi itu tadi ya. Kita pengen dua-duanya tercapai seperti apa. Nah, itu mungkin harus dilihat jalan tengahnya. Saya pahami tadi karena Prof. Teresa sudah menyinggung soal faktor politik juga, saya melihat memang angka yang bombastis misalnya 194 juta masyarakat miskin ini sepertinya juga dikhawatirkan pemerintah memberikan citra yang relatif buruk lah begitu. Nah, bagaimana pemerintah juga bisa mengkomunikasikan bahwa ya ini data real, tapi ya ini yang harus kita tangani, masyarakat miskin yang jumlahnya sekian ini yang harus kita tangani. Bagaimana polanya untuk kedepannya, Prof. Teresa kira-kira? Iya, jadi nanti mungkin Prof. Arief bisa menjawab karena yang sekarang di pemerintah ya. Tapi yang setahu saya pengalaman di pemerintah sendiri bahwa itu memang benar. Namanya angka kemiskinan itu tidak mungkin lepas dari faktor politik karena itu berkaitan nanti dengan policy dan juga karena kemiskinan ini kan betul-betul bagian dari janji-janji kampanye juga kan mengentaskan kemiskinan itu adalah bagian janji dari kampanye seorang pemimpin biasanya. Nah, otomatis juga jadi tapi kan di satu sisi itu tadi ya kalau tadi kita harus lihat kondisinya lah. Tadi kan sudah dijelaskan ini kriteria yang sangat tinggi gitu dengan upper middle income dan lain sebagainya. Komunikasi kebijakannya itu juga penting. Jadi selain politik kebijakannya, komunikasi kebijakannya juga karena saya yakin masyarakat Indonesia juga sudah sangat well educated ya. Maksudnya menerima informasi itu di baliknya itu seperti apa gitu. Nah, tujuannya untuk memicu kita supaya kita lebih tepat lagi dalam mengklasifikasikan dan kemudian membuat kita jadi lebih aware sehingga kita juga memang harus meningkatkan ekonomi kita supaya kita bisa mengentaskan kemiskinan ini. Jadi memang harus kalibrasi lagi bagaimana target-target agar kita lebih sejahtera lagi seperti apa. Jadi minimal ini jadi memicu kita lah. Jadi anggaplah yang Bank Dunia sampaikan 194 juta walaupun itu terdengar bombastis tapi setidaknya membuat kita menjadi ini kita harus terpicu nih untuk lebih memperbaiki diri lagi untuk mengejar kesejahteraan masyarakat karena ternyata nggak serendah itu. Kita kan udah senang nih, udah mendekati target kemiskinan ekstrim 0% yang waktu itu ditargetkan 2025. Nah, tapi ternyata dengan adanya ini berarti kita harus bekerja lebih keras lagi. Artinya kemiskinannya tuh lebih naik kelas lah istilahnya tuh definisi miskin yang naik kelas itu tadi. Jadi kita lebih kesejahteraannya lebih tinggi gitu. Ya walaupun dengan target yang lebih tinggi tadi. Kalau tapi begitu harus kita cari yang kita mampu di mana yang sanggupnya gitu. Baik, kalau begitu tadi Prof. Teresa bilang komunikasi kebijakannya yang harus benar-benar ditata. Bagaimana Prof. Arief menjawab hal ini? Kalau yang dimaksud komunikasi, jadi gini, kalau kita merevisi garis kemiskinan misalkanlah yang masuk akal yang minimal menurut saya yang ideal ya, bukan berarti mengadopsi ya, minimal gitu ya, karena Indonesia sudah lepas dari upper middle income, tapi minimal standarnya harus lebih besar dari lower middle income. Kenapa lower middle income yang saya jadikan acuan? Karena tadi upper middle income kita baru saja masuknya. Berarti ini artinya $4,2 per hari per orang itu ekuivalen dengan sekitar 765 ribuan, antara 700, jadi minimal 700-an 800-an ribu. Nah, kemiskinan kita itu akan menjadi sekitar 20% naiknya. Nah, ini banyak yang khawatir ini akan menjadikan dipolitisasi. Tapi sebenarnya kan sosialis tadi seperti Mbak Talisa juga bilang asal sosialisasi dilakukan dengan baik gitu ya, itu masyarakat akan paham, itu satu. Terus kedua, simpel aja. BPS tinggal mengumumkan garis kemiskinan selama sementara mungkin 5 tahun ke depan 2 versi aja, itu nggak masalah sebenarnya, itu dilakukan. Jadi itu salah satu bagian dari komunikasi. Itu salah satu bagian dari komunikasi. Saya ke Prof. Teresa lagi terakhir.
ini kan BPS, ini koreksi kalau saya salah, dengan tolak ukur pendapatan 2.800.000 lebih ya per rumah tangga per bulan. Nah kalau dengan angka demikian, ini masih relevan nggak mengingat perubahan pola konsumsi masyarakat? Seperti misalnya meningkatnya konsumsi makanan jadi, ini juga sudah berubah sebenarnya. Ini termasuk perubahan-perubahan yang dibilang harus dirubah juga, seperti yang disinggung oleh Prof. Arief, bagaimana? Atau bagaimana Prof. Talisa? Iya, jadi yang tadi juga kenaikan yang disampaikan oleh World Bank itu karena ada kenaikan dari biaya hidup juga ya. Jadi kan memang biaya hidup itu setiap tahun meningkat. Jadi ada kenaikan harga-harga komoditas. Jadi kenapa World Bank juga menaikkan selain tadi kita bicara kelas kelompok pendapatan, juga memang ada revisi akibat dari kenaikan harga-harga komoditas. Jadi seiring dengan kenaikan harga-harga itu, kan otomatis jadi meningkat juga thresholdnya itu. Jadi memang makanya perlu diupdate itu karena kan kita tahu bahwa harga itu terus dinamis ya, harga terus mengalami kenaikan. Nah jadi terutama juga misalkan medical sekarang tuh juga naik ya, inflasi medical. Nah itu kan komoditas, tapi kan ini kalau medical mungkin terlalu tinggi levelnya, tapi makanan, pangan, ataupun ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, kenaikan harganya itu tercermin juga. Jadi itu tentunya makanya butuh updating untuk revisi-revisi itu tadi, seperti itu. Dan saya setuju tadi kalau Prof. Arief menyampaikan bahwa mungkin komunikasi itu sekarang kita mungkin ada dua, sementara di era transisi ini kita ada dua yang definisi sebelumnya karena itu mencapai sesuai dengan target sebelumnya, dengan definisi baru itu nanti jadi berapa. Jadi supaya masyarakat tahu yang sebelumnya ini yang updating, yang versi updating itu kita sekian persen, tapi kalau pakai versi yang lama sebetulnya sudah sekian gitu loh. Untuk kesinambungan dari policy historical yang lalu ya. Menurut saya itu juga satu jalan keluar sih. Artinya juga pemerintah aware gitu loh. Jadi pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari para ahli, para ekonom, para masyarakat bahwa ada suara-suara bahwa ini penting untuk artinya kita merevisi kebijakan itu untuk lebih baik bersama gitu dari perubahan metodologi tadi. Iya, jadi intinya pemerintah juga tidak usah khawatir dengan angka yang terkesan bombastis ya, 194 juta masyarakat miskin dari Bank Dunia. Tapi yang penting pemerintah masih bisa tetap fokus untuk menangani pengentasan kemiskinan di Indonesia, berapapun jumlahnya. Tapi yang pasti tadi masyarakat miskin yang disebutkan oleh Bank Dunia, Prof. Talisa mengatakan masyarakat miskin yang kualitas hidupnya sudah jauh lebih baik begitu sekarang. Begitu ya kira-kira Prof. Baik, terima kasih Prof. Talisa, Prof. Arief sudah memberikan perspektifnya malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Saudara, sorotan selanjutnya setelah jeda ada rekan saya Audrey Chandra yang akan mengulas tema sepak bola, tema timnas yang akan menghadapi babak 4 Piala Dunia. Kalah 0-6 dari Jepang, timnas Garuda sudah dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Lantas, siapa calon lawan timnas di babak keempat dan seperti apa strategi yang diperlukan agar lolos ke Piala Dunia 2026?